Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafri Anwar dengan MPM akhir 259 dari kelas governansi digital kelas I. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Pemerintahan konvensional cenderung dikendalikan secara birokratis dengan hierarki yang jelas, fokus pada proses, memiliki fungsi administratif, dan terisolasi dengan unit-unit yang terspesialisasi secara fungsional. Pengambilan keputusan didasarkan pada aturan organisasi dan persetujuan pelaporan, menggunakan teknologi informasi yang terpisah sehingga prosesnya lambat dan memakan waktu. Sebaliknya, e-government yang berbasis digital berorientasi pada pelayanan klien dan pemberdayaan masyarakat dengan hierarki yang lebih fleksibel, fokus pada pelanggan, mengintegrasikan layanan sumber daya, dan pengetahuan serta menghilangkan batasan unit. Pengambilan keputusan lebih negosiabel dengan kontrol dan persetujuan implisit didukung oleh solusi jaringan yang terintegrasi yang menghasilkan respon cepat dan efisien. E-government adalah transisi dari pemerintahan konvensional yang birokratis dan terfokus pada proses. E-government dibagi menjadi kategori J2C, J2B, J2G, dan J2E. Manfaat utamanya ialah efisiensi anggaran, peningkatan kepuasan masyarakat, dan stimulus ekonomi. Nomor 2, saya akan menjelaskan tentang solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat mengatasi kesenjangan digital dengan memeratakan infrastruktur TIK dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Ini harus didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif dan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, dengan melibatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan serta sektor akademik untuk menyediakan talenta digital yang berkualitas dan dibutuhkan dalam pengembangan operasional e-government. Sinergi antara infrastruktur, kapasitas SDM, regulasi, dan kolaborasi ini akan menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan digital. Ketiga ialah sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Yang pertama ialah problem infrastruktur teknologi informasi. Implementasi e-government terhambat oleh infrastruktur teknologi informasi yang lemah, termasuk kurangnya keterampilan teknologi di kalangan pegawai dan warga, perangkat keras atau lunak yang kurang terawat, tidak adanya sistem integrasi antar departemen, dan minimnya fasilitas penyimpanan data. Poin kedua ialah problem manajerial, yaitu tantangan manajerial yang meliputi kurangnya perhatian pemimpin terhadap proyek e-government, resistensi pegawai terhadap perubahan, budaya transparansi yang rendah, kesulitan menarik tenaga ahli IT, serta kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar pihak. Poin yang ketiga ialah kultur digital. Dari sisi kultur digital, tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, aksesibilitas pemanfaatan yang rendah, serta minimnya kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah karena kekhawatiran keamanan dan privasi. Secara spesifik, di Indonesia, masalahnya juga mencakup ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antara barat dan timur, pembangunan IT yang terpusat, kesenjangan akses internet antar masyarakat pedesaan, perkotaan, dan kelompok ekonomi, minimnya program pelatihan SDM, keterbatasan anggaran, serta problem lingkungan yang seperti birokrasi yang inefisien dan sering korupsi. Yang keempat ialah, menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Menurut saya, penerapan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam tata kelola digital memiliki potensi besar untuk secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Keterbukaan yang dimaksud dalam tata kelola digital berarti pemerintahan secara aktif membagikan informasi tentang operasional, keputusan, dan pertemuan mereka dalam berbagai bentuk, serta saluran-saluran yang mudah diakses oleh publik.
Ketika warga bisa dengan gampang mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana keputusan yang diambil, seperti lewat platform data terbuka, visualisasi anggaran, atau catatan rapat online, mereka akan merasa lebih terinformasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja pemerintah. Akses yang mudah terhadap informasi ini mengurangi spekulasi dan asumsi negatif, serta menunjukkan bahwa pemerintah tidak menyembunyikan apapun dari masyarakat. Di sisi lain, tanggung jawab dalam tata kelola digital terwujud tidak hanya melalui laporan, tapi juga lewat mekanisme partisipasi masyarakat dan umpan balik, platform untuk umpan balik dari warga, perlindungan bagi pelapor, pelanggan, atau bahkan inisiatif kolaboratif dalam merancang layanan, memberi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat, melaporkan masalah, dan terlibat dalam perbaikan layanan. Saat pemerintah merespon masukan tersebut dengan terbuka, menunjukkan bagaimana keluhan ditangani atau saran dipertimbangkan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi dalam masyarakat. Kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah secara digital serta melihat respon yang nyata membangun dasar kepercayaan bahwa pemerintah memperhatikan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, kombinasi antara keterbukaan yang proaktif dan tanggung jawab yang responsif melalui saluran digital dapat mengubah pandangan publik dari skeptis menjadi keyakinan dan integritas dan efektivitas terhadap pemerintah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.